Abang Judika nggak nyaman atau mungkin ada juga fans yang terlalu, namanya fans kan kalau di daerah tuh ada yang aneh-aneh, nggak pernah kamu menemui semacam itu? Abang tuh pernah yang 2 minggu tuh nggak pulang. Karena keliling roadshow tuh. Karena keliling roadshow kamu nemenin terus ya sama event-event? Nemenin, aku nemenin. Oke. Aku nemenin. Biasa loh. Judika itu ada request nggak sih kerjaan mana yang dia nggak mau ambil? Ada beberapa artis kan, pokoknya gue kalau nyanyi di tempat begini gue nggak mau, atau ada brand-brand begini nggak mau. Oke, di podcast Sibelang Air kali ini gue udah kedatangan seorang manajer cantik yang sudah melanglang buana di dunia entertainment, di dunia di belakang layar, di DAD Entertainment, yaitu di manajemennya Judika dan Duma Riri Sirarahi. Jesslyn! Halo Kak. Thank you so much Jesslyn for coming. Thank you juga udah di-invite. Aku thank you banget karena aku sempat lihat ada manajer cantik, terus kayaknya artisnya juga bagus-bagus semua. Boleh aku bilang nanti kita ajak ngobrol deh, gimana sih kenapa sih dia menjadi profesi menjadi seorang manajer artis. Thank you loh for coming. Jauh juga ya ke sini ya. Katanya dari Kelapa Gading ya? Iya, dari Kelapa Gading. Oke, Jessie, kamu profesinya sebagai head manager di DAD Entertainment ya? DAD. Sebenarnya awalnya aku jadi deputy director. Oke. Tapi karena berhubung pas aku baru masuk itu manajernya keluar, jadi belum ada yang ngegantiin, aku jadi manajer. Oke. Boleh kasih tahu nggak sih DAD Entertainment itu sendiri itu lebih kemana sih? Katanya didirikan sama Judika dan Duma Riri Sirarahi pas pandemi, bener nggak sih? Betul. Dia udah berdiri dari tahun 2017 ya. Oh, dari 2017? Dari 2017 sebenarnya. Udah berarti kurang lebih udah hampir 6 tahun ya? Iya, hampir 6 tahun, betul. Oke. Jessie sendiri udah berapa lama Jesslyn? Aku di sini baru 10 bulan. Jadi sebenarnya aku kuliah tuh di Australia. Oke. Aku balik ke Jakarta lulusan accounting. Oke. Habis lulusan accounting, aku sebenarnya nggak suka tuh di belakang layar, depan komputer tuh boring banget. Aku dulu kerjanya pertama di PwC, PricewaterhouseCoopers. Itu seperti apa tadi? Big Four company. Oh, Dia okay. auditor. Oh, oke. Jadi auditor. Setelah aku nggak betah, akhirnya aku apply lah. Memang aku dulu waktu di Australia kan part time kerja di retail. Oke. Jadi makanya aku balik lagi ke retail, start my career abis dari accounting itu masuk ke MAP, grup MAP. Oh iya, MAP itu kayak grupnya Zara, Starbucks, Betul. gitu ya. Iya, aku iya. masuknya ke Stradivarius. Ada voucher nggak? Gitu. Kita ini kalau MAP voucher ya. Betul. Ya. Jadi aku masuk ke Stradivarius waktu itu starting pointnya. Dan aku juga pernah di Canmo Retail, brand Kate Spade. Iya. Oke. Tuh, dan sampai akhirnya pandemi, aku decide untuk balik lagi ke Australia karena keluarga juga di sana. Oke. Tuh, jadi di sana aku juga masih kerja sebagai di retail, tapi lebih ke high brand aja, Belly sama Kenzo. Oh, oke. Tuh. Jadi kamu masih kerja di sana juga? Enggak, aku udah quit. Jadi aku balik ke Jakarta itu bulan Agustus. Oh, Agustus. Tahun lalu. Oke. Dan aku start di DAD itu bulan September. Oke, kenapa kamu milih bekerja sebagai, ini kan lumayan agak jauh ya, ada profesi kamu jadi dari seorang accounting akhirnya Betul bekerja di dunia banget. entertainment dan Betul bergabung dengan Abang Judika. Kenapa kamu milih itu? Jadi sebenarnya tuh aku kenal abang tuh udah 16 tahun. Wow, udah lama banget ya? Betul, aku jadi dulu tuh sebenarnya fansnya abang. Oh, oke. Karena memang sih, sekarang siapa sih nggak suka sama Judika? Kayaknya lagu-lagu dia tuh nggak ada yang nggak suka. Kayak semuanya tuh hit semua ya. Betul. Nah. Jadi sebenarnya dulu aku ngefans banget sama abang. Kebetulan sekretarisnya papa itu adiknya manajer abang yang dulu. Yang oke. Joe, pas masa Joe. masih Joe. Iya. Tuh, setelah itu papa ada undang abang untuk acara ulang tahun kantor. Dari situ kita masih keep in touch tuh. Tahun ke tahun kita masih keep in touch sampai akhirnya kemarin pas aku balik dari Sydney, papa ajak ketemuan tuh sama abang sama kakak. Di situ aku di offer, yes mau nggak bantuin kakak gitu. Oke. Jadi masuknya memang sebenarnya deputy director gitu. Oke. Berarti sebenarnya kan sebelumnya kalau yang kita tahu
Judika ini kan dari Sony Music ya. Betul. Nah, sekarang berarti Judika udah lepas dari Sony Music atau masih tetap under Sony Music? Sudah lepas dari Sony Music, sekarang under DAD sendiri. Oh, oke. Kalau boleh tahu, mungkin kalau memang Jesslyn antara tahu dan yang tahu boleh dijelasin, kenapa seorang Judika membangun sebuah manajemen artis? Karena kan ibaratnya Judika ini udah artis yang besar ya. Terus akhirnya, dan sekarang selain ada Judika juga ada beberapa handle artis lain kan. Kenapa udah artis sebesar Judika tetap mendirikan manajemen artis? Kayak gue kan ini, gue bukan siapa-siapa bikin manajemen artis kan. Kenapa? Tahu nggak? Karena istrinya sendiri itu seorang businesswoman. Oh iya. Dulu aku Dumaris, aku dulu pernah kerja di Trans TV kan. Dumaris itu salah satu host aku punya program namanya Mahagaya. Dia emang model kan. Iya, dia emang dari dulu dia emang bisnis ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi sekarang dia bisnis karena perusahaan itu memang sekarang di-manage by Dumariris sendiri. Oh, oke. Aku lihat di berita katanya pada saat mendirikan DAD Entertainment ini Judika dan Duma sempat berkonflik. Masa sih? Masa sih nggak ada loh info kayak gitu? Oh, nggak ada ya? Oke. Berarti semua berjalan-jalan dengan baik aja. Dengan baik aja sih. Sekarang ada siapa aja sih artisnya di DAD Entertainment? Artisnya tuh sekarang ada Denanda, ada Daniel Patinama, sama ada Aksin Zai. Jadi Denanda Nugra itu masuk di 2 tahun yang lalu. Oke. Ke manajemen ini, dia jebolan Idol di 50 besar. Alumni tahun 2020. Di situ dia masuk ke manajemen. Dia udah rilis 2 single. Salah Memilih sama Tak Sekedar Cinta. Jadi dia tuh multi talented banget. Dia bisa main semua alat musik dan dia juga arranger. Bisa bikin lagu juga sendiri. Tuh. Kalau Daniel Patinama sama Aksin, dia jebolan dari X Factor tahun 2021. Setelah itu dia masuk ke manajemen DAD sama Abang Judika gitu. Mereka kalau Daniel itu dia jago main bola dan suaranya itu kayak Brian McKnight, guys. Wow, berarti juga main bola. Mungkin Abang Judika ngambil dia karena Abang juga suka main bola kan? Betul. Karena jadi mereka suka main bola bareng juga di setiap hari Senin. SFC, SFC. Iya, Celebrity Football Club ya, iya. Dan kalau Aksin itu dia seorang rocker lulusan kedokteran. Wow. Sampai sekarang dia masih berprofesi sebagai dokter, tapi tetap passionnya tuh nyanyi. Oke. Jadi lebih dari entertainment itu sendiri itu lebih ke penyanyi-penyanyi aja ya? Apa muka yang lain? At the moment sih masih penyanyi-penyanyi. Dan Dumariris sendiri juga sekarang masih ngambil job jadi hostingan gitu masih. Jadi host. Oke. Kalau kamu lihat seorang Judika dan Duma itu seperti apa sih kalau di belakang layar? Sesuai konten kita di belakang layar nih. Mereka itu very humble. Actually very humble. Dan Abang itu suka bercanda mulu kerjaannya. Dan kerja sama Abang itu enak banget sih. Karena orangnya gak pernah marah. Kamu gak pernah dimarahin selama kerja 10 bulan? Gak pernah. Tapi kamu pernah berbuat salah gak? Ya of course, pasti seorang manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi maksudnya sama Abang itu, dia tuh kalau kita salah, yang penting kita ngaku gitu loh. Jangan ditutup-tutupin gitu. Minta maaf. Abang, aku ada salah nih. Oh, salahnya apa gitu. Ya, dijelaskan gitu. Tapi kayak gitu sih. Dan dia gak pernah marah sih. Dan so far, dia orang yang paling simple, gak pernah request yang susah-susah, itu gak pernah. Kesalahan terbesar apa yang pernah terjadi selama kamu 10 bulan kerja sebagai manajer artis ikut Bang Judika? Karena kan ini profesi dia kan sebenarnya bukan manajer artis ya. Pasti kan banyak kesalahan-kesalahan. Gue dulu pertama kali jadi manajer artis aja gue salah banyak banget. Ya sebenarnya aku waktu masuk ke sini itu I'm very proud karena aku sebenarnya awalnya fansnya Abang, nggak pernah expect sampai detik ini aja aku masih nggak percaya kalau misalnya aku tuh jadi manajer seorang Judika, which is artis besar ya. Tapi dengan bimbingan Kak Duma, bimbingan Abang, mereka sabar banget menerima kekurangan aku dan kelebihan aku juga. Kak Duma yang nge-guide aku dari awal sampai aku bisa sampai kayak sekarang gitu. Kamu nge-fans apa sih dulu sama Abang Judika? Aku dulu tuh selalu, kenapa aku masih keep in touch sama Abang dulu? Jadi kalau Abang perform itu aku masih suka nonton. Oh gitu? Masih, idol, dia ngejudge dari tahun ke tahun itu aku masih suka, Abang mau nonton dong gitu, masih. Terus habis itu
Dulu Kak Duma kan juga suka nemenin abang tuh kalau manggung. Aku juga suka Kak Duma di mana gitu, masih suka nempel gitu. Terus kalau ketemu di mall juga, mereka kan humble banget ya. Jadi kalau ketemu di mall masih inget deh gitu. Aku udah kayak adiknya dia sendiri. Bahkan holiday bareng, terus udah gitu juga kita ada grup komsel kan. Oh iya. Jadi masih komsel bareng juga gitu. Jadi dianggap sama mereka tuh, kerja sama mereka tuh kayak keluarga sih. Lebih ke keluargaan. Sampai ngumpul-ngumpulin CD-CD nggak, zaman 12 tahun masih booming CD kan? Aku bahkan kemarin ini kan abang mau rilis single. Dia ada take video klip. Jadi di situ mereka membutuhkan CD abang tuh yang paling lama. Gitu. Dan dulu memang aku inget banget abang tuh pernah ngasih aku satu CD itu single album dia pertama. Jadi itu masih aku keep sampai sekarang, masih ada di rumah. Wow, ada tanda tangannya ya? Ada tanda tangan abang. Album pertama berarti pas masih lulus dari Idol bareng sama Mike Mohede ya? Betul. Setelah itu kan dia ada rilis single tuh bareng Sony. Iya. Atau album itu aku masih punya. Wow, ini fans sejati nih, Jesslyn ya, emang harus dipertahankan ini di DAD Entertainment. Tapi ini buat teman-teman semua yang pengen tahu, sebenarnya kalau orang mau ngundang Judika, itu ridersnya apa aja sih, Jess? Boleh dikasih tahu nggak sih? Ridersnya itu pokoknya sekarang tuh mulai starting tahun 2023 tuh kita jual abang tuh pakai, emang dia sepaket band. Jadi nggak bisa tuh minus one. Minus one itu exception only for TV. Oh Jadi kalau off-air TV pun kalau misalnya mereka benar-benar tidak bisa pakai band. Iya, tapi kalau TV sih rata-rata sih emang kita udah nyediain band sih kalau dia mengaku di TV ya. Iya, betul. Tapi kan kalau misalnya pakai band, abang prefer dengan band sendiri. Karena pertama dia lebih nyaman kalau pakai band sendiri. Bandnya udah biasa ngiringin dia, udah tahu lagunya gimana, aransemennya gimana. Iya. Jadi menghindari kesalahan aja pasti panggung. Sih. Iya, dan sebenarnya kalau dengan full bandnya kalau aku lihat sebagai penyanyi itu dia lebih fulfill, lebih maksimal juga di panggung timbang minus one kayak nyanyi karaoke katanya ya. Dan abang itu orang yang benar-benar mau satisfy kliennya ya. Jadi kadang kalau misalnya lagi manggung gitu, kliennya request, "Bang, mau dong lagu ini," gitu. Nah, dia kalau pakai bandnya sendiri tuh dia bisa tuh langsung ngiringin gitu. On the spot. Iya. Makanya itu kenapa abang lebih prefer pakai band gitu. Tuh. Jadi ridersnya apa aja, berapa orang yang berangkat? 15 yang berangkat. 15 tiket. Pasti Garuda ya? Garuda dong. Bisnis ya? Bisnisnya? Yang enggak bisnis semua. Ya, bisnis hanya untuk abang doang, sisanya ekonomi. 15 tiket. Terus untuk kayak akomodasi, hotel segala macam? Akomodasi hotel itu wajar ya untuk semua artis yang udah sebesar abang itu pasti bintang 5 gitu. Cuman abang itu orang yang benar-benar gak mau nyusahin klien juga. Kalau memang dikondisikan namanya kota-kota atau kabupaten, kadang kan cuma ada hotel bintang 3, hotel bintang 4. He doesn't mind for staying in not a 5-star hotel gitu. Yang penting mungkin kalau kayak di daerah yang terpelosok biasanya kita atau bintang 5 atau hotel terbaik di kota tersebut. Betul. Untuk makanan-makanan ada di Icikian, coklat-coklat. Karena ada beberapa penyanyi itu kayak gitu, Jess. Itu dia very simple. Yang penting ada Bear Brand sama UC 1000, that's it. Gitu. Sama especially handuk ya. Pasti kan handuk kan dibutuhkan karena kan kalau perform keringetan, pasti mesti ngelap dong. Iya. Kamu pernah nggak sih ada pengalaman di satu event nemenin abang itu kan kadang-kadang banyak IO juga yang nakal ya, maksudnya IO yang nggak sesuai perjanjian atau tiba-tiba honor nggak dibayar atau pasti acara tiba-tiba nggak sesuai atau apa, pernah nggak kamu mengalami itu? Betul, kalau regarding payment kita very strict. Yang namanya masalah dengan klien of course ada, even though aku baru 10 bulan ya ada aja gitu, walaupun mungkin nggak sampai besar banget yang sampai susah dihandle, enggak sih. Dan kalau misalnya payment itu pokoknya kita serahin aja based on kontrak, kita bahas udah sesuai kontrak ya Kak, pokoknya harus bayarnya H-5 ya H-5 udah harus dibayar gitu loh, nggak ada yang kayak mundur-mundur gitu, kecuali memang ada special terms yang dimana yang mereka nggak bisa fulfill on that day, ya kita misalnya jatuhnya di hari Minggu atau hari Sabtu, Kak hari Senin ya aku bayar, ya udah komit hari Senin bayar gitu, kayak gitu. Dan kalau misalnya masalah-masalah IO apa ya,
paling negosiasi riders apa segala macam, biasanya itu kita cari jalan tengahnya sih, jadi tidak merugikan dua belah pihak, kedua belah pihak juga nyaman-nyaman aja gitu. Kamu selama pernah nemenin Bang Judika manggung di luar kota pernah mengalami hal-hal yang aneh nggak? Itu ada fans yang bikin Abang Judika nggak nyaman, atau mungkin ada juga fans yang terlalu, namanya fans kan kalau di daerah tuh ada yang aneh-aneh, nggak pernah kamu menemui semacam itu? Sebenarnya ada ya namanya fans, kalau misalnya bener-bener ngefans sama abang pasti excited banget dong kalau ngeliat abang. Tapi so far sih abang itu selalu melayani untuk foto bareng apa segala macem. Dia selalu bilang udah nggak apa-apa Jess, foto aja gitu. Dia bener-bener mau fansnya itu happy. Itu yang jadi terutama di mata abang sih. Even sama klien-klien juga abang selalu ngomong sama klien pokoknya harus baik-baik aja gitu. Even kalau ada isu coba dicari jalan tengahnya. Dia nggak mau pokoknya ada isu yang berkepanjangan itu dia nggak pernah mau. Oke. Gitu. Pernah yang neror-neror nggak? Fansnya tuh kadang-kadang tahu sendiri kan, mana kita buntutin, kita di hotel ditungguin, di bandara ditungguin, terus tiba-tiba kita ditaruh di chat setiap malam. Kamu sebagai manajer tuh pasti, karena aku juga manajer juga, jadi aku kadang pagi-pagi digangguin, diminta di video call apa sih. Pernah nggak kamu ngalamin kayak gitu? Of course pernah lah Kak. Cuman kalau kayak gitu ya kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita melayani mereka, ya mau nggak mau ya carilah reason kenapanya gitu. Tapi biasa mostly aku being honest aja sih, kalau misalnya abang lagi istirahat ya aku ngomong abang lagi istirahat gitu. Pernah. Kayak kemarin di Kota Baru juga pernah, itu semua fansnya tuh ngerubungin depan kamar abang, itu juga pernah kejadian. Gitu. Cuman ya kita kasih pengertian kenapa kita harus meng-cut off, ya kita kasih pengertian. Itu kan apalagi udah jam 12 malam, jam 1 malam ya of course kita kasih pengertian, abang juga istirahat, besok paginya juga harus kerja flight pagi gitu, dan besoknya perform lagi kayak gitu. Jadi so far sih kendala-kendala itu masih bisa dihadapin sih. Belum menyerah ya? Aku anaknya quite memang dari dulu aku kerja tuh ambisius, dan waktu masuk ke sini aja aku tahu memang it's challenging for me, karena dunia yang nggak pernah aku gelutin kan, maksudnya nggak pernah ada di sini, nggak pernah tahu tuh dunia entertainment kayak gimana gitu. Tapi dari belajar itu akhirnya aku lebih tahu, oh dunia entertainment tuh begini, cara menghadapinya tuh kayak gimana, kenal manajer lain juga, belajar dari mereka, belajar juga dari Kaduma, belajar juga dari abang, terus belajar juga dari anak-anak yang lapangan yang udah stay lama banget. Kan anak-anak yang lapangan sama kerja sama abang tuh udah lama banget, mereka tuh mostly udah ada yang udah 13 tahun, ada yang udah 8 tahun. Sampai sekarang pada iya, masih? Sampai sekarang masih. Jadi dari mereka itu aku belajar banyak. Pernah ngerasa capek kan gini loh, kita kerja di dunia entertainment, jujur kalau aku dulu juga, aku 2 tahun pertama aku sih sempat mau menyerah ya di dunia entertainment, karena bayangan aku apalagi kalau aku sarjana matematika, dirimu juga kan akuntansi ya, mungkin akuntansi. Bedanya agak mirip nih, beda banget kan, jauh. Kayaknya gue nggak bisa deh kerja tanpa libur. Kita kan kerja emang harus standby on call kan, kadang yang tengah malam harus ada tiba-tiba betul, mana meeting. Betul banget, betul. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek? Atau misalnya gila ya, ini kok jomplang banget sama bidang gue, dan gue kayaknya udah deh gitu loh. Kalau capek itu pasti semua orang pernah lah. Gimana pun caranya kan kita nggak tahu fisik badan kita. Kadang kalau misalnya kita udah kerja mati-matian gitu selama 2 minggu gitu, udah spend waktu memang hektik banget kan. Apalagi abang tuh pernah yang 2 minggu tuh nggak pulang. Karena keliling roadshow tuh. Karena keliling roadshow terus. Kamu nemenin terus ya sama event? Aku nemenin. Oke. Aku nemenin. Biasa loh. Tapi emang masih muda sih, emang tenaganya masih kuat ya. Karena ya gimana ya, yang namanya manajer kan kalau ada masalah di lapangan untuk membuat keputusan kan itu memang balik lagi ke kita. Gitu. Jadi aku selalu nemenin abang. Jadi selama itu kalau misalnya memang sakit, ya buat manajer-manajer semua nih, vitamin tuh harus ada di tas. Standby ya vitamin. Standby, yang namanya obat juga standby ada di tas. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya langsung lah, itu vitamin tuh paling utama. Dan obat juga, obat sakit kepala tuh, obat flu itu harus standby di dalam tas gitu. Iya. Tapi so far sih aku bisa overcome all the obstacles sih.
and I really enjoy working here sih. Itu yang paling penting. Pokoknya kalau hati kita enjoy, pasti kerjaan tuh semua ya Betul berjalan dengan banget. baik aja ya. Sebulan rekor kamu Judika tuh bisa nerima berapa pekerjaan sih? Atau dalam sehari bisa, selama kamu jadi manajer pernah ngambil berapa job? Kalau nyanyi paling maksimal 2 nggak sih? Aku kalau wedding aku masih bisa ngambil 2. Tapi kalau misalnya yang namanya event-event besar, yang namanya kita pindah ke kota, itu kan udah pasti impossible buat kita ngambil 2 jobs in a day kan. Abang itu track record selama aku kerja itu 2 minggu dia kagak pulang, itu pindah-pindah kota 2 terus. 2 minggu nggak pulang, berarti cuannya banyak ya? Amin, diaminin. Amin ya abang. Amin sih. Katanya kemarin abang Judika juga pita suaranya sempat berdarah apa rusak gitu kan, anaknya telinga nyanyi dan Itu karena waktu itu abang kena COVID ya. Oh, oke. Tapi so far belakangan udah nggak apa-apa sih, abang aman. Cuman ya itu, kita sebagai manajer ya atur aja schedule. Karena kan awal-awal waktu aku baru masuk ya aku isi aja gitu loh jadwalnya. Cuman terlalu padat, abang bilang minimal ya seminggu ada off lah. Kan dia juga jadi spend waktu bareng keluarga. Dia tuh bener-bener family is number 1. Tetap gitu. Jadi aku lebih atur ke schedule-nya aja, dikurangin kalau memang ngelihat abang kurang fit ya dikurangin gitu. Kalau misalnya abang bilang Jess aman gitu ya udah hajar aja gitu. Oke. Bang seorang Judika itu ada request nggak sih kerjaan mana yang dia nggak mau ambil? Karena ada beberapa artis kan, pokoknya gua kalau nyanyi di tempat begini gua nggak mau, atau ada brand-brand begini nggak mau. Nggak pernah. Oke. Ada alkohol sama rokok. Karena memang abang juga kagak ngerokok, abang juga kagak minum alkohol. Gitu. Wow, sekelas Judika nggak ngerokok sama nggak alkohol juga ya? Iya betul. Itu yang membuat mungkin suaranya juga masih tetap maksimal sampai sekarang ya? Betul. Oke. Apa sih kesulitan kamu dalam menghandle seorang Judika? Kesulitan aku ya dalam menghandle Judika ya. Paling masalah tiket pesawat sih. Kenapa tiket pesawat? Kadang kan tiket pesawat itu kita kan entourage kan 15 people kan. Jadi kadang suka Komplain klien ya? bukan a bit hard buat kita tiketnya, kadang suka nggak bisa barengan apa segala macam. Tapi jadi kita prioritasin biasa abang dulu sama asisten sama aku gitu. Kita duluan balik duluan gitu. Oke. Apalagi kira-kira yang bikin selain tiket pesawat, untuk masalah diatur, Bang juga selalu nurut apa yang kamu ini ya, maksudnya hampir kurang lebih dia percayakan semua pekerjaan kepada manajemen. Betul. Dia Iya. percayakan sih. Dan kalau misalnya hal-hal dari segi lagu biasa memang harus confirm lagi ke dia. Gitu. Abang mau nyanyi lagu apa gitu. Paling dari requestan juga dari klien, kadang kan ada beberapa request. Apalagi abang yang bisa nyanyi semua genre ya. Jadi kadang klien masih minta dangdut, kadang minta Inggris, kadang juga abang masih diminta nyanyi lagu Mandarin. Nah ya kadang itu difficult itu lagu Mandarin, karena kan abang nggak semua lagu Mandarin dia bisa ya. Iya. Tapi abang itu tipikal yang hardworking sih, jadi apa aja tuh dia mau belajar, apa aja dia bakal usahain, yang penting kliennya tuh happy, itu aja sih. Oke. Pernah nggak dia menolak ada suatu tawaran nyanyi ini, aduh kayaknya gue nggak bisa deh Jess yang ini, pernah nggak? Lagu apa misalnya kalau emang nggak bisa tuh? Lagu apa ya? Pernah lagu Mandarin itu Andi Lau, yang which is sebenarnya klien itu requestnya itu mepet, jadinya itu untuk dibelajarin pun susah gitu loh. Apalagi kan namanya abang nggak fluent buat pinin segala macam kan. Jadi sometimes kayak kalau request yang susah kayak gitu kita ya minta maaf gitu, kita nggak bisa fulfill apa yang mereka mau, tapi sebagai gantinya kita tanya balik lagi, kakak ada mau request ganti lagu apa enggak gitu, biasa kayak gitu sih. Oh oke, jadi semua masih bisa dihadapi lah ya saya klien pun juga tetap masih happy lah ya. Betul. Kalau challenges di dalam company itu enggak ada sih, cuma waktu aku masuk karena banyak artis baru kan, jadi ya gimana caranya aku harus bisa bantu cari job buat mereka, itu doang. Iya. Dirimu kan pegang artis total sekarang ada 5 kan di manajemen kan? Ada 5, jadi Kaduma, ada Denanda Anugrah, ada Daniel Patinama, sama Aksin Zai. Aksin Zai kan belum rilis single, kalau Daniel Patinama udah ada tuh Sungguh Aku Mencintaimu, 1 single kan. Kalau Kaduma itu lebih ke hosting, kalau enggak dia jadi juri model gitu, dia masih take. Tapi kalau misalnya untuk nyanyi, biasa
abang aja sendiri sih. Dan sama anak ketiga anak ini lainnya gitu. Dirimu sebagai pegang ada 5 talent, mereka tuh ada kesirik-sirikan nggak sih ketika si Anu lebih banyak jobnya, si ini nggak ada job, si ini pernah nggak kamu mengalami itu? Dan gimana kamu sebagai manajer menghadapinya? Kalau kayak Judika Duma oke lah udah, karena dia sebagai owner memang dia udah punya senior. Yang 3 tadi kan bisa bilang pendatang under Judika kan. Nah so far kan kita memang untuk aksi ini kita soon mau rilis single ya. Jadi kalian harus pantau terus channel Judika Entertainment. Dia akan rilis single either this month atau next month soon. Jadi of course kalau untuk saat ini 3-3-nya ini kan perform di Holy Wings. Oh oke. Tetap di sana, nyanyi tetap. Ya, dia jadi combo bareng abang. Oh, okay. Gitu. Paketan lah ya. Paketan. Jadi mau jual sebagai manajer kita harus ngerti paket-paket. Jadi kalau mau beli ini harus beli sepaket sama dia, kita laku semua bukan begitu. Betul. Tapi memang mereka udah paketan nih. Jadi untuk Holy Wings kita bagi rata. Nah, kalau misalnya untuk iri-irian job ya tergantung, mereka juga harus sadar gitu, kayak kalau Aksin memang belum rilis single ya. Of course jobnya itu gak bisa selancar Denanda sama Daniel gitu. Kalau Daniel itu kan mostly ke wedding, dia kan suaranya bule banget. Okay. Jadi orang-orang yang ngundang mereka ke wedding, festival gitu, gathering gitu, masuk banget ke Daniel gitu. Kalau Denanda lebih ke festival, lebih ke gathering, pensi gitu. Jadi mereka punya marketnya sendiri-sendiri. Jadi mereka juga nggak merasa tersaingi, aduh nggak kejual di sini, oke gue akan jual lu di market yang seperti ini. Gitu, seperti itu kan. Tapi menurut kamu sebagai seorang manajer, perlu nggak sih seorang artis itu bikin keviralan supaya banyak job? Kan sekarang kan modal viral, so kayak biar diundang-undang bintang tamu di TV, atau juga buat buat harga endorse juga makin tinggi. Perlu sih kak, itu perlu. Kalau misalnya mereka bener-bener intention untuk masuk ke TV itu kan usually nyari yang viral-viral. Atau yang lagi hits, apa nih yang hits nih masuk TV gitu. So far sih ada requestan aku ke mereka seperti itu. Bikin sesuatu apalah ya supaya ada pemberitaan juga. Iya, karena kan kalau namanya kita usaha dari pihak, kita harus dari 2 sisi dong. Nggak mungkin kalau kita doang, aku doang sebagai manajer yang usaha. Setuju. Dari sisi artis juga harus usaha gitu loh. Tapi kalau mereka gak ada usaha ya gimana nama mereka mau naik gitu loh. Tapi so far aku lihat hardworking dari mereka sih. Ya untungnya abang itu jadi role model ya buat mereka. Abang itu kan orang yang dari dulu mulainya tuh dari bawah gitu loh. Bukan yang langsung masuk terus jadi langsung di atas gitu, nggak ada kayak gitu. Seperti people knows, dia mulainya dari Indonesian Idol juga ngerintisnya dari bawah gitu, nggak langsung wow kayak sekarang gitu. Jadi ya so far abang itu jadi role model sih buat mereka gitu. Tapi kalau aku lihat seorang Judika tuh sampai sekarang bisa dibilang dia jobnya nggak pernah sepi dan selalu rame itu, tapi nyaris nggak pernah ada gosip loh dalam hidupnya, nggak pernah bikin sensasi-sensasi apa ya nggak sih? Orang tetap laku-laku aja gitu loh. Apa itu mungkin udah berkat dari Tuhan kali ya? Ya karena emang dia punya karya-karya yang baik juga ya. Betul, dan actually dia itu family oriented banget kan. Jadi ya dengan memang dia jauh dari gosip, everything about him juga good, image dia kan juga yang memang dilihat orang seperti itu gitu. Jadi so far yang kalau orang-orang yang ngundang abang itu memang mereka biasanya tuh lebih pointing abang itu jago banget nyanyi di semua genre. Dan mereka mau request lagu apa itu lebih mudah sih. Pernah nggak selama dia menjadi manajernya Bang Judika nggak nyaman dalam suatu event atau event dan itu bisa di acara? Pernah di acara apa? Maksudnya aku nih yang nggak nyaman? Nggak, maksudnya Bang Judika. Just gue kayaknya nggak nyaman deh ini kemarin acara yang begini di acara-acara kayak gini. Nggak pernah. Abang itu nggak pernah komplain. Nggak pernah komplain. Kelas Judika yang jawabnya nggak berhenti nggak pernah komplain. Nggak pernah komplain. Abang itu, aduh bener-bener deh. Aku jujur, makanya aku bilang I'm proud to be his manager karena dia orang yang bener-bener easy going, nggak macem-macem, nggak minta apapun, nggak kayak just aku mau ini gitu, nggak pernah. Malah aku yang kadang kayak abang mau dibeliin ini nggak gitu, nggak usah deh, aman gitu.
Oke. Dia selalu orangnya easy banget sih, nggak pernah neko-neko. Itu doang sih. Masih koleksi motor sampai sekarang? Masih dong. Tapi kemarin tadi dimarahin sama Duma sama istrinya gara-gara beli-beli motor gede mulu karena takut bahaya. Kan masih sampai sekarang? Masih. Itu hobi dia yang ya namanya kita sebagai artis, yang namanya artis, cara melampiaskan suntuknya dia itu kan berbeda-beda. Kalau abang itu pokoknya paling utama itu bola sama motor. Itu udah hobi dia banget. Jadi itu harus biasanya sebulan sekali lah kalau minimal. Jadi kadang dia bilang, Jess aku mau motoran, please sediain waktu ya gitu. Minta libur buat motoran. Ya minta libur buat motoran. Jadi abang tuh sebenarnya liburannya juga tuh bener-bener bermanfaat banget gitu loh. Iya. Motoran, kalau nggak dia main bola gitu, kalau nggak dia main tenis sama istrinya gitu. Iya. Katanya mau konser Judika ya? Iya. Abang akan ada konser ya tanggal 21 Oktober 2023 di Malaysia, di Axiata. Oke, di Malaysia katanya mau tur Asia, itu bener nggak? Gosip apa fakta mau Judika Kan kita mau tur semuanya Asia? diaminin ya. Kita aminin dulu, kan kita nggak tahu nih plan ke depannya. Cuman ya kita aminin dulu aja gitu. Memang itu ada masuk ke plan kita. Cuman kan kita nggak tahu ya, namanya kita kalau plan sesuatu kan sometimes juga ada hambatan atau apa, kita nggak akan pernah tahu, tapi itu memang plan kita gitu. Oke, tapi yang udah pasti rencananya 21 Oktober ya. 21 Oktober itu konser pertama yang diselenggarain sama abang juga sendiri, itu di 21 Oktober. Jadi langsung yang IO-nya pun DAD Entertainment? Apa ada? IO-nya ya DAD Entertainment. Wow, udah berarti paketan tadi 5 artis tadi semua sepaket dong tampil di sana? Kadung mah enggak, dia pendukung. Tapi hadir lah ya di situ. Tapi ya. hadir dong, sama anaknya juga hadir. Nah, tapi artis-artis DAD itu juga akan ada di konser itu. Oke. Apa sih pencapaian terbesarnya Jesslyn selama di DAD Entertainment sebagai manajemen Judika menurut Jesslyn? Pencapaian terbesar ya? Abang itu kan dulu tuh nggak pernah pakai stylist. Oke. Jadi aku bilang ke abang udah pakai stylist aja gitu. Jadi kan kalau ke TV gitu, jadi lebih looksnya juga lebih masuk apa segala macam. Jadi aku memang implement buat pakai stylist ke abang gitu. Terus dari segi Karena manajernya kalau kita lihat styling begini ya, jadi kalau manajernya jangan sampai abang gua kalah styling sama lu nih bang gitu. enggak lah kak, cuman memang itu sih karena kan outfit juga it's a brand image. Aku setuju sih, karena memang kan kita sebagai entertainer selain memang punya kualitas yang bagus, penampilan kita kan juga dilihat kita dibayar mahal buat itu. Penting dong. Ya. Itu kan menjual juga. Setuju, ya. Iya itu sih. Tapi achievement aku itu sebenarnya makanya aku bilang challenges yang paling susah itu tadinya jual anak artis DAD sih. Oke. Jual artis DAD itu yang paling susah. Selain Tapi Judika aku ya. overcome. Iya, tapi Iya. aku overcome itu. Kalau abang challengesnya gak ada karena yang itu yang aku bilang. Abang gak pernah minta apa-apa, gak pernah request apa-apa. Jadi gak ada sih. Dan dia orangnya disiplin banget. Nggak, jadi nggak pernah telat kalau misalnya bintang tamu acara off air TV. Enggak, unless dia benar-benar ada kendala misalnya ya yang di luar kendali ya, yang namanya misalnya ban bocor atau apa. Tapi other than that, abang gak pernah telat. Abang tuh selalu on time. Oke. Jadi sekarang seorang Judika udah ada styling karena idenya dari seorang Jesslyn. Enggak lah, itu abang kan setiap apapun yang aku mau lakukan juga semuanya approval dari dia. Gak mungkin enggak gitu. Tapi memang aku suggest abang mau nggak pakai stylist gitu. Terus dia bilang oh mau, kata dia. Ya udah jadi pakai stylist gitu sekarang. Terus apa ya? Sama mungkin ini ya rencana mau ada konser ya? Ya rencana mau konser ini. Iya. Luar biasa loh Jesslyn loh. Tapi titik terendah kamu apa sih selama jadi di DAD Entertainment? Titik terendah aku. Tadi yang 2 minggu, selain tadi 2 minggu nggak pulang-pulang ya. Kamu nggak diceritain sama orang tua kamu nggak pulang-pulang? Ya orang tua aku tahu kerjaan aku, jadi dia don't mind. Apalagi kan memang orang tua aku juga kenal sama abang sama kakak, jadi dia don't mind sih. Mereka don't mind jadi banget. udah nggak khawatir juga ya. Iya. Nggak khawatir. Kalau titik terendah masalahnya belum ada, gimana dong? Baru 10 bulan ini ada. Ternyata ada. Jadi awal aku masuk itu kan memang manajernya tuh langsung cabut. Jadi aku have no idea about anything. Bener-bener blank, nggak tahu apapun. Tapi
memang waktu awal itu aku udah diskusi sama Kak Duma, Kak gimana ini, aku bilang. Tapi Kak Duma bilang, Dek gak usah khawatir, yang penting kamu mau belajar. Dan memang dari dulu aku kan kerjanya tuh selalu beda-beda gitu. Sebenarnya bidang aku dulu beda-beda, bahkan aku waktu di Australia tuh pernah kerja di Singfutang, tau nggak kalau Singfutang? Singfutang tuh minuman bubble kan? tea. Iya tahu. Nah itu pernah. Aku juga pernah kerja di Sumo Salad. Sumo Salad. Jadi bikin salad gitu. Jadi apa aja tuh memang pernah aku coba gitu. Jadi waktu aku masuk ke sini pun, oke Jess pasti bisa gitu. Oke. Jadi ya udah memang setiap nggak tahu daripada aku salah lebih baik tanya. Itu sih. Oke. Yang bener-bener memang aku dapat ilmu banyak dari kakak sama abang. Bentar deh Jess, kan kamu kan sebagai manajer yang baru anak baru kemarin nih, berarti 10 bulan. Sedangkan tadi kamu bilang banyak tim-timnya Judika juga yang udah lama puluhan tahun. Mereka ada pernah kesel atau kesenjangan atau apa, nggak bilang enak juga ya Jessie baru masuk anak baru kemarin udah jadi manajernya kemana-mana. So far enggak sih, karena kita walaupun mereka kan hitungannya kalau freelance kan eksternal ya. Oh itu mereka freelance. Mereka freelance. Tapi aku bareng mereka itu udah kayak keluarga aja. Abang sama mereka tuh udah kayak keluarga. Abang nganggep mereka tuh bener-bener harus solid gitu. Seperti itu sih. Kalau Abang Judika sama kamu baik, nggak pernah dimarahin? Kalau sama Duma pernah dimarahin nggak? Pernah berantem nggak? Kalau cewek sama cewek kan biasanya suka ada lah ya, kontik-kontikan. Sama Kak Duma enggak sih. Baik-baik aja. Mereka tuh selalu kalau ngomong sama aku manggil aku dek gitu. Jadi so far sih nggak ada. Ya kalau misalnya beda opini, pasti ada. Tapi dari beda opini itu kan memang kita diskusikan. Makanya yang paling penting itu kalau jadi manajer itu komunikasi sih. Oke. Komunikasi itu paling penting. Setuju. Komunikasi, karena kita sering berantem antara artis sama manajer, emang rata-rata karena miscommunication. Benar. Sama perduitan. Ya miscommunication juga gara-gara miscommunication kan? Iya benar. Iya, biasanya rata-rata itu sih antara manajemen sama artisnya. Jesslyn, selama kamu jadi manajemen DAD Entertainment atau mungkin di pertemanan di dunia keartisan lah ya, pernah nggak sih kamu berkonflik atau berantem sama para artis? Pernah, of course. Pas kapan? Waktu awal-awal aku masuk kan itu sebenarnya mau buat semua manajer pun kita harus adaptasi. Apalagi mengenal karakter mereka yang berbeda-beda. Apalagi ini artisnya bukan cuma 2 ya, 4 ya. 4 atau 5? 4 termasuk Kak Duma 5. Oh iya, 5. Jadi semuanya kan karakternya masing-masing tuh berbeda-beda. Ada apalagi untuk artis-artis baru itu ada egonya masing-masing, idealismenya. Itu kan sebenarnya susah untuk overcome itu. Tapi once you know them inside, they are actually good gitu loh. Cuman cara kita untuk menghadapi mereka aja itu caranya berbeda-beda gitu. Ada yang lembut, ada yang memang lebih tegas gitu. Kayak gitu sih, Kak. Kalau yang tegas itu ke siapa, yang lembut siapa? Aduh. Yang tegas kayaknya bentar kalau semuanya tetap harus ada ada caranya sih. Kayak sebenarnya ke semuanya ada lembutnya, ada tegasnya gitu loh. Cuman memang cara kita untuk implement itu harus di berbeda kondisi aja gitu. Oke. Berantem yang paling hebat kamu sama talent kamu seperti apa? Blok-blokan mungkin? Oh nggak pernah. Itu anak kecil banget ya kayak gitu ya, blok-blokan gitu. Ya. Enggak sih. Paling ya kalau misalnya nggak mau denger ya aku diemin aja, gitu aja. Oke. Tapi nggak ada sampai yang nggak kasih job nih berapa lama nih masih temen sini kan? Oh nggak ada kayak gitu. Oke. Nggak ada kayak gitu. Paling cuman diemin aja. Ntar juga akhirnya cair sendiri baru dibahas gitu. Kalau kita kan ya namanya kalau lagi panas sama panas ya. Iya. Kalau kita langsung ngegas, makin panas tuh. Iya, istilahnya api udah nyala nih, terus kita gedein lagi, makin gede dong gitu. Pernah nggak Bang Judika turun tangan ketika kamu lagi berkonflik? Bang Judika langsung? Nggak sih. Jadi kamu bisa selesaiin semua sendiri? Harus bisa lah. Oke. Karena gimana pun caranya kan abang itu artis juga ya. Iya. Jadi kalau kita campur-campurin cuma nambahin pikiran di kepalanya gitu. Luar biasa loh. Tapi kan kadang-kadang nggak semua orang bisa seperti itu, karena kan tetap gimana pun juga biarpun Bang Judika artis kan tetap dia sebagai pemilik owner di sini. Betul. Kan? Kalau memang aku bener-bener udah nggak bisa ngadepin ya baru ke abang. Cuman kan selama itu kalau misalnya memang
harus gak lewat abang dan kita nggak harus buat dia stres buat apa gitu loh. Iya. Ini benar manajer yang baik memang seperti ini. Apa sih harapan kamu, target kamu ke depannya buat seorang Judika dan artis-artis semua di DAD Entertainment? Kalau untuk mereka tuh aku pengen lagu-lagu mereka itu dapat memberikan inspirasi untuk masyarakat. Itu firstly. Secondly, keep on innovating. Sama yang ketiga, belajar dari kekurangan untuk menjadi lebih baik. Wow. Jesslyn ini seorang manajer yang luar biasa. Aku doain semoga panjang, selalu Amin. solid, betah, dan nanti konsernya lancar ya bersama Judika dan akan keliling tour Asia ya. Nanti mampir kesini lagi ya habis keliling tour Asia ya. Pasti siap. Jesslyn. Oke, untuk Jesslyn thank you banget udah mampir di podcast Belakang Layar. Aku thank you Aku banget. tahu kamu kan sering show terus tadi nggak pulang-pulang 2 minggu segala macam. Buat yang udah tampil dapat souvenir bantal pensil podcast Belakang Layar. Thank you. Aku dapat ini. Thank you banget. Aku doain semoga Jesslyn selalu sehat, Judika dan teman-teman di DAD Entertainment juga lancar rezeki dan selalu sehat. Konsernya lancar dan nanti mampir sharing. Judika mampir ke Mabar dong masak-masak ya nanti ya di konten kita. Boleh masak nanti. Ya, sama chef ya. Setelah konser. Diskusiin kita. Oke, kalian juga jangan lupa untuk subscribe dan juga kalian sekarang bisa tonton semua konten-konten kita, podcast Belakang Layar, Mabar. Itu di semua penerbangannya grupnya Lion Group di aplikasi Tripper. Jadi kalau kalian naik pesawatnya Lion, Batik dan semuanya kalian langsung setel Tripper, langsung lihat konten-konten Blitz Entertainment bisa ditonton. Thank you ya Jesslyn. Aku yang thank you banget kok. Thank you banget. Bye bye. Bye bye guys.